Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak di hari ini belanja harian hemat sesuai dengan budget emak. 1 bulan itu 1 juta rupiah. Jadi kadang emak itu belanjanya 3 hari sekali, kadang emak juga belanja tiap hari. Pokoknya disesuaikan saja sama kesempatan, waktu dan juga keadaan gitu ya bunda-bunda ya. Jadi tadi emak tuh beli ikan kembung, ini tuh isi 3, harganya Rp14.000. Nah karena emak tuh udah lama banget nggak makan ikan kembung ya, anak-anak juga, jadi sesekali emak pilihin ikan kembung untuk mereka. Dan ini tuh harganya 14.000, dapatnya 3, lumayan gede-gede ya. Selanjutnya emak juga beli tempe, ini tuh separuh, harganya Rp3.000. Nah selanjutnya emak juga beli sop-sopan. 1 bungkus ini harganya Rp5.000. Jadi total belanjaan emak hari ini adalah Rp22.000. Selanjutnya emak akan membuat masakan dari ikan kembung dan juga tempe, yaitu ikan kembung bakar. Tempenya juga sama ya, mau emak bakar juga nanti ya. Dan ini bumbunya ada cabai merah, kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih. Ini mau emak haluskan. Jadi bumbunya nanti tuh ceritanya mau emak tumis, terus ikannya nanti mau emak bumbuin gitu ya. Dan nanti mau emak panggang. Sama ya, tempenya juga kayak gitu. Jadi tempenya dikasih bumbu yang sama, terus nanti juga dipanggang. Dan apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Semoga vlog emak ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Oke, untuk bumbunya tadi setelah di blender terus ditumis ya seperti ini. Terus habis itu dibumbuin ya, kasih sedikit gula, garam dan juga penyedap. Dan dicek rasa. Dan bunda-bunda yang pengen pedas bisa banget dong ditambahin cabai lagi atau ditambahin merica lagi. Pokoknya disesuaikan saja ya sama selera. Kalau emak ini selera-selera yang buat anak-anak juga, jadi nggak berani yang pedas banget gitu ya bunda ya. Nah setelah bumbunya tanak, lalu masukkan ikannya dan diaduk-aduk sebentar ya. Ini tuh sebentar aja karena nanti kalau semua kelamaan ikannya bakal hancur. Jadi sebentar aja pokoknya ya, supaya si bumbunya ini lengket sama ikannya gitu ya, meresap gitu maksudnya. Dan setelah ikannya selesai, lanjut tempenya ya. Jadi tempenya yang diungkep pakai bumbu ini juga. Nah ini tuh bumbunya emak siram-siramin supaya merata ya ke ikannya gitu. Terus supaya meresap gitu sampai ke dalam. Nah apabila udah selesai, pindahkan ke wadah lain, lanjut gantian buat tempenya. Tempenya tadi udah emak iris-iris sebelumnya. Dan selanjutnya gantian ya, setelah tadi ikannya yang diungkep, lanjut si tempenya. Jadi biasanya itu kalau emak beli ikan kembung, biasanya itu digoreng dan digoreng terus. Nah kali ini mau sesekali emak bumbuin kayak gini, supaya ada gonta-ganti menu gitu ya bunda ya. Oke, untuk ikannya udah selesai, gantian si tempenya yang akan emak bumbuin. Nah untuk kabar emak alhamdulillah baik, sehat walafiat, alhamdulillah banget. Untuk di Cikarang ini tuh alhamdulillah beberapa hari ini tuh hujan lumayan gede intensitasnya. Nah hujannya ini selalu terjadi di malam hari. Jadi alhamdulillah kalau siang itu agak-agak cetar, agak-agak sentrong gitu ya bun ya. Nah kalau malamnya itu kadang hujan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kondisi cuaca di tempat bunda-bunda semua? Boleh komen di kolom komentar ya. Nah, tempenya ini dibumbuin satu persatu, terus selanjutnya ditaruh lagi di wadah ya. Nanti bakal emak panggang juga untuk si tempenya. Nah ikannya ini udah siap, lanjut untuk ikannya ini mau emak panggang di air fryer dari Miku. Nah ini adalah Miku transparan air fryer terbaru dengan wadah transparan yang bisa kita lihat ketika memasaknya. Miku transparan air fryer ini hemat listrik dan anti jeglek.
Dilengkapi dengan teknologi daya rendah 650 low watt dengan kontrol suhu yang stabil serta daya rendah sehingga mencegah terjadinya jeglek atau hemat biaya listrik. Jadi bunda-bunda yang dari kemarin tuh nanya-nanya, "Mak, listriknya gimana kalau pakai air fryer?" Tenang ya bunda-bunda ya. Kalau pakai Miku transparan air fryer ini hemat listrik. Nah, untuk Miku transparan air fryer ini tentunya modelnya yang estetik, dikemas dengan aman dan ngebantu kita-kita para ibu rumah tangga untuk berhemat minyak goreng dong tentunya ya. Untuk cara penggunaannya tinggal disentuh-sentuh aja ya, karena ini pakai teknologi touchscreen. Nah, jadi udah ada keterangannya kayak gini. Kalau seumpama kita mau masak kentang, tinggal pencet kentang. Atau kalau kita mau masak ikan kayak hari ini, tinggal pencet aja gambar ikan. Udah deh, tinggal ditunggu nanti sampai berbunyi pip pip seperti itu. Tinggal dibalik ikannya sampai matang. Alhamdulillah untuk ikannya ini udah mateng. Kita lihat ya seperti apa ikan panggang ala emak. Nah, alhamdulillah wa syukurillah ya. Dari wanginya aja Masya Allah wangi banget. Dan ini dimakan tuh ya hampir mirip-mirip kayak pepes gitu loh. Tapi ini dipanggang jadi rasanya tentunya lebih gurih, lebih enak. Untuk bunda-bunda yang mau samaan Miku air fryer transparannya, boleh banget ya cek kolom deskripsi emak. Setelah tadi emak bikin tempe bakar dan juga ikan kembung bakar, lanjut emak mau bikin sayur sopnya. Di sini emak udah siapin ya. Tadi tuh emak beli sop-sopan 5.000 dan ini setelah emak unboxing dapatnya segini banyak ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebenarnya kalau menurut emak untuk sayur sop sebanyak ini itu bisa jadi dua masakan loh. Yang pertama bisa jadi bakwan sayur atau bisa jadi tumis sayuran seperti itu ya. Dan bisa kita buat sayur sop juga. Karena kalau anak-anak sayurannya terlalu banyak biasanya tuh nggak pada dihabisin. Betul nggak sih bun? Jadi kita bisa gunakan ini menjadi 2 kali memasak. Itu sih kalau emak ya. Oh iya, untuk masak sop ini kan bunda-bunda pastinya udah pada bisa dong ya. Jadi izinkan mak sambil bercerita ngalor ngidul ya. Seperti biasa mak sambil cerita-cerita aja. Jadi mak mau memberikan sedikit tips nih, bahwa kalau kita itu ibu rumah tangga, kita kan pastinya banyak mengalami kejadian-kejadian ya dalam hidup kita. Nah, tips dari emak dalam menjalankan semua apa ya yang berhubungan sama kita gitu, lebih baik kita itu jadi ibu yang tenang gitu ya bunda ya. Jangan mudah panik. Kalau kayak semua nih denger ada suara kejatuh atau apa gitu ya, tenang dulu gitu. Tarik nafas, istighfar seperti itu ya. Kita jangan panik, karena kalau kita panik itu tuh bukannya kita menyelesaikan masalah ya. Biasanya kita kalau panik itu terburu-buru dan akhirnya salah langkah seperti itu. Nah, sering banget dong ya kayak seumpama nih emak sendiri ya, kalau si kakak Saufa pulang itu kan biasanya dia parkir motor, terus anak-anak kan main ya di sekitar situ. Dan pernah kejadian tuh sama emak, si Mas Asan itu nggak sengaja nempel di knalpotnya, jadinya dia langsung nangis ya. Jadi saat itu emak pengen tenang dulu gimana nih caranya. Dan akhirnya emak kasih air, terus emak tenangkan dulu dia sampai akhirnya emak mencari yang punya bioplasenton seperti itu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan akhirnya ya udah gitu. Coba kalau kita kondisinya panik gitu ya, pastinya kita jadi kayak pusing, bingung mau ngapain gitu. Anak makin nangis ya nggak sih? Ya sebenarnya banyak banget ya kejadian pastinya yang kita alami kayak gitu ya. Kayak tahu-tahu ada suara kedubrak apa nih, barang jatuh dari atas gitu. Terus kita lihat apakah ada yang terluka atau gimana gitu. Kita pokoknya tenang dulu dalam mengambil keputusan. Nah, utamakan apa nih langkah pertama yang bisa kita lakukan kayak gitu. Terus kalau semua kita masih dak-dikduk ya istighfar kayak gitu, tenang gitu. Insya Allah sih semua masalah, insya Allah pasti semua akan ada jalan keluarnya.
Dan ini tuh untuk bikin sayur sop, emak ketagihan bikin bumbu uleknya ya. Jadi ada bawang putih, garam sama merica bubuk diulek itu, terus dikasih irisan bawang goreng seperti itu ya bumbunya ya. Nanti sopnya itu bakalan rasanya itu enak banget. Meskipun nggak dicampurin apa-apa, cuma sop sayuran aja, tapi menurut emak, menurut anak-anak juga tuh enak banget gitu. Jadi emak ketagihan dikasih bumbu ulek kayak gini. Nah, jadi tuh pertama-tama bawang merahnya kita bisa goreng dulu. Jadi ini kayak ala-ala bawang goreng gitu ya Bunda ya, digoreng dulu. Terus setelah dia nanti agak-agak coklat, masukkan bumbu yang tadi udah diulek. Udah deh tinggal dikasih air dan nanti masukkan sayuran-sayuran yang keras dulu. Yang emak pakai tadi sayurannya cuma wortel, terus kentang, buncis dan juga daun bawang sama tomat itu aja sih. Emak nggak terlalu suka kubis ya. Biasanya kubis nanti emak jadikan bakwan sayur. Dan alhamdulillah ya untuk menu hari ini ada ikan kembung bakar, ada tempe juga dan juga ada sop dari belanja Rp22.000. Nah, kalau menurut emak sih hidup hemat itu enak banget ya. Hidup hemat apa adanya itu enak banget. Kenapa? Karena ngatur duitnya gampang, terus ada sisa-sisa gitu ya kalau kita ada butuh apa-apa mendadak, dana darurat ada gitu loh Bunda. Jadi kita nggak terlalu pusing namanya ngatur keuangan. Kalau kita apa-apa kayak seumpama nih harus begini, harus begitu gitu ya. Apa sih selain pengeluarannya lebih banyak, terus kita jadi pusing ngatur uangnya ya enggak sih? Nah, jadi emak udah nyaman melakukannya. Nah, untuk bunda-bunda semua bisa banget ya istilahnya belanja harian hemat, disesuaikan sama kemampuan ya. Kembali lagi ya emak ulangi, disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kemampuan bunda memang lebih dari ini, bunda belanja disesuaikan saja gitu ya. Tinggal dikasih telur, dikasih ayam, dikasih bakso, sopnya dan lain sebagainya seperti itu. Pokoknya hidup apa adanya sesuai sama kemampuan dan nggak mengada-ada, terus nggak dibuat-buat, nggak dimampu-mampukan atau nggak memaksakan diri. Intinya hidup apa adanya aja itu lebih enak, lebih tenang, terus ngatur keuangan juga lebih mudah, lebih gampang. Alhamdulillah ini dia menu emak hari ini. Ada ikan kembung bakar, ada sayur sop dan juga ada tempe. Dan pelengkapnya emak bikin sambal ulek juga. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.